Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Cerita berawal dari sebuah tempat yang disebut dengan Free City. Jika mereka memakai kacamata, maka mereka adalah hero di kota itu yang bebas melakukan apapun sesuka hati tanpa peduli dengan orang lain. Sedangkan seorang lelaki bernama Guy menjalani hidup membosankannya berulang-ulang sebagai pegawai bank, lalu semua pakaiannya yang berwarna biru, serta kebiasaan membeli kopi sebelum pergi bekerja. Semua aktivitasnya seolah sudah diatur seperti itu. Ketika bank mengalami perampokan, mereka tidak bisa berbuat apapun. Guy dengan santai bercerita dengan temannya bernama Buddy. Hingga suatu hari, Guy melihat seorang wanita cantik bernama Millie. Guy merasa jika Millie adalah wanita yang selama ini dicarinya. Di kota itu, status orang yang memakai kacamata lebih tinggi dibanding orang biasa. Guy tetap harus mencoba dan mengejar Millie, namun gagal. Sebenarnya, Guy dan orang yang tinggal di Free City adalah dunia game yang dibuat oleh manusia asli. Suatu hari, Guy melakukan aktivitas yang tidak biasa. Dia ingin membeli segelas cappuccino, jenis kopi yang tak pernah ada di Free City. Tanpa Guy tahu, jika dia bertindak tidak sesuai biasanya, maka mereka akan hancur. Lalu Guy mengucapkan kalimat yang sudah sering dia lontarkan, sehingga penembakan itu pun tidak jadi dilakukan. Ketika Bang mengalami perampokan seperti biasanya, di saat itu juga Guy melihat Millie. Dia yang penasaran mulai melakukan hal yang tidak biasa. Guy adalah seorang NPC yang berarti karakter non-pemain yang diciptakan hanya sebagai pendukung di dalam game. Tapi kali ini, dia melawan karakter pemain dengan merebut kacamata itu dan menembaknya. Ketika Guy memakai kacamata tersebut, dia melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah tampilan misi dan semua gambaran yang ada di dalam game. Hanya karakter yang memakai kacamata lah yang bisa melihatnya. Setelah itu, kehidupan Guy berubah menjadi karakter utama yang berada di dalam game. Sedangkan di dunia nyata, sebuah perusahaan game ternama, sang pencipta game bernama Keys melihat rekaman Guy yang merebut kacamata pemain lain. Keys masih mengira jika ada pemain yang merupakan hacker membuat karakter pakaiannya seperti NPC yang diciptakan. Maka Keys dan Mouser mencoba masuk ke dalam game untuk mencari tahu identitas pemain. Mereka mencari Guy dan memintanya untuk tidak meretas game tersebut serta memaksa agar Guy tidak menggunakan kostum NPC. Tapi Guy tidak mengerti apapun yang mereka katakan. Karena tak menurut, Keys dan Mouser menyerang Guy. Guy segera melarikan diri dan mencoba menggunakan kemampuan yang ada pada kacamata itu. Seberapa keras Guy melarikan diri, karakternya berhasil dibunuh oleh Keys dan Mouser. Anehnya, ketika Keys memeriksa status pemain yang online, tidak ada pengurangan pemain. Padahal mereka baru membunuh satu pemain. Keys merasakan keanehan, namun Mouser meminta Keys untuk diam. Jika tidak, sang pemilik perusahaan akan marah kepada mereka karena sedang bersiap untuk meluncurkan game kedua. Di kehidupan nyata, Free City adalah game yang awalnya diciptakan oleh Keys dan juga Millie. Namun N1, pemilik perusahaan Konami, merampas game tersebut. Millie yang memilih untuk mempertahankan ciptaannya, sedangkan Keys menjadi karyawan N1. Awalnya, N1 membeli karya milik mereka agar bisa dipasarkan untuk umum. Namun ketika N1 berhasil membeli hak cipta tersebut, N1 merubah konsep gambar dengan versi perusahaan miliknya agar dia tidak perlu membayar royalti apapun kepada Millie dan menganggap jika perusahaannya adalah pemilik game Free City. Tapi hanya Millie dan Keys yang lebih tahu tentang kunci dari game tersebut. Maka Millie akan mencari kode yang menandakan jika dia dan Keys lah pembuat game Free City
dan N1 yang mencuri karya mereka. Guy kembali hidup sebagai NPC, namun dia mulai menyadari jika hidupnya aneh. Hingga suatu malam, Guy berhasil mengikuti Millie. Millie mengajak Guy ke markas yang berisi dengan senjata serta kendaraan milik Millie. Guy ingin membantu Millie, namun ketika dicek, Guy hanyalah amatir yang tidak memiliki kemampuan. Guy harus berusaha mencapai level di atas 100. Jika di dalam game Free City, Guy harus menyelesaikan misi dengan membunuh lawannya. Namun karena dia orang baik, dia punya cara sendiri untuk menyelesaikan misi. Walaupun dia harus terus mengulang di level-level tertentu. Guy menjadi viral karena dia mampu menaikkan level dengan cepat dan bermain sebagai pahlawan bukan sebagai penjahat. Hingga dia berhasil berada di level 102. Guy pergi ke bank untuk bertemu dengan Buddy. Dia meminta Buddy untuk memakai kacamata agar bisa hidup lebih baik. Dengan menyelesaikan misi, mereka juga akan mendapatkan banyak uang. Guy mengambil kacamata milik pemain lain untuk diberikan kepada Buddy, namun Buddy menolak. Sang pemilik Tsunami mendatangi kantornya setelah melihat berita viral tentang Guy. Dia ingin wajah Guy menjadi karakter di Free City 2 yang sedang mereka kembangkan. Keys tidak setuju jika mereka membuat sequel game. Lebih baik mencoba untuk membuat game baru, tapi tidak dengan pemikiran N1. Menurutnya, jika banyak orang lebih menyukai Free City, buat apa menawarkan game lain? Lebih baik membuat bagian kedua dengan upgrade yang lebih baik. Setelah naik ke level lebih tinggi, Guy memiliki kendaraan, senjata, dan perlengkapan canggih. Millie menanyakan identitas Guy karena dia merasa takjub jika Guy bisa naik level dengan sangat cepat. Millie mengira jika karakter Guy dimainkan oleh seorang hacker. Namun tidak ada yang tahu jika Guy tidak dimiliki oleh siapapun di dunia nyata. Keys yang penasaran dengan sosok Guy mencoba mencari identitas di database miliknya. Dia pun akhirnya mengetahui jika Guy merupakan NPC buatannya, bukanlah karakter milik pemain. Keys mendatangi Millie dan memberitahu tentang Guy. Game yang mereka buat, awalnya bernama Life Itself, memiliki program di mana karakter akan tumbuh dan berubah seperti di kehidupan nyata, dan itu berhasil. Contoh pertamanya adalah Guy. Algoritma permainan membuat Guy menjadi teknologi buatan yang bisa hidup sebagai karakter manusia nyata. Keys juga sadar jika Free City 2 merupakan game baru yang dikembangkan tanpa menggunakan kode milik Keys. Setelah Free City 2 diluncurkan, maka N1 akan menghapus semua karakter yang ada di Free City 1 termasuk Guy. Mereka harus menghentikan itu dengan cara mencari kode lisensi asli dalam game tersebut. Video klip berisi kode tersebut berada di sebuah rumah dalam game milik karakter bernama Riven. Millie memerlukan bantuan Guy untuk menyelesaikan misi ini. Millie pun mengajak Guy ke tempat para pemain berkumpul dan menceritakan jika Free City adalah dunia dalam game serta identitas Guy yang adalah NPC. Jika game ini tiada, maka Guy pun akan hilang. Guy mengajak Buddy ke rumah Riven untuk meminta video klip yang dicari oleh Millie. Beruntungnya, sang pemilik rumah mengagumi Guy. Jadi Guy bisa mengambil apapun yang dia mau. Lalu Guy menemui Millie untuk memberikan video klip yang Millie cari. Di Tsunami, karena karakter Guy yang disukai oleh orang-orang membuat penjualan pre-order Free City 2 menurun. Maka N1 meminta Moser untuk menghilangkan Guy dengan cara mereset ulang server. Ketika server dimatikan, semua karakter pemain menjadi tidak bergerak di dalam dunia game, lalu Guy pun menghilang. Proses reset pun berhasil, karena Guy kembali menjadi Guy sang NPC dengan aktivitasnya yang membosankan.
Millie mencoba untuk mencari Guy, namun Guy tidak mengenali Millie dan tidak mengingat misi yang sedang mereka jalankan. Millie pun memutuskan untuk menyerah. Namun Keys menelponnya. Walaupun server sudah di-reset, namun kode program tidak akan terhapus kecuali jika server dihancurkan. Keys mengirimkan video tentang program game tersebut. Guy adalah karakter yang Keys ciptakan berdasarkan dari karakter Keys sendiri. Dia menyukai seorang wanita yang bisa membuatnya hidup. Maka yang perlu dilakukan Millie adalah mendekati Guy kembali. Setelah memberikan sebuah ciuman, Guy mengingat Millie dan kejadian yang dialaminya. Mereka langsung melanjutkan misi. Guy tahu di mana lokasi bangunan yang akan menunjukkan jika itu adalah karya game yang dibuat oleh Millie. N1 lupa untuk menghapus pantulan cahaya dari bangunan tersebut. Tapi, mereka tidak bisa melewati batas tempat yang ada di dalam game. Jadi Millie memerlukan bantuan Keys. Sedangkan di Free City, Guy mengumpulkan semua NPC untuk menyadarkan mereka agar terbebas dari kebiasaan sebagai karakter di balik layar. Guy menawarkan kehidupan damai dan kebebasan untuk mereka. Maka dari itu, semua tempat yang merupakan bagian dari misi pemain, tidak ada satupun NPC yang berkeliaran. Tidak ada NPC, maka pemain tidak bisa menyelesaikan misi. N1 pun mengetahui kekacauan di Free City. Dia tahu jika Millie berada di balik masalah ini. Mouser tidak bisa menghapus identitas Millie, maka N1 memerintahkan Mouser untuk membunuh karakter Millie yang ada di dalam game. Mouser harus mengikuti perintah atasannya. Maka dia membuat jebakan-jebakan agar karakter Millie dan Guy berhasil dimatikan. Tapi di sisi lain, Keys membantu Millie dan Guy agar mereka bisa keluar dari sisi pantai dengan membuat jembatan penghubung. Karena tidak berhasil dengan jebakan, N1 memerintahkan karyawannya untuk mengeluarkan karakter Dude yang bahkan belum sempurna, serta memaksa untuk mematikan semua karakter pemain. Keys yang ketahuan membantu Millie dipecat saat itu juga. Namun dia membuat tayangan Guy agar orang-orang bisa melihatnya. Karakter Dude dibuat dengan wajah seperti Guy, namun memiliki badan dan kekuatan yang lebih besar. Dude bertugas untuk mengalahkan Guy. Namun, keunggulan Guy adalah dia memiliki senjata yang banyak hingga mampu melawan Dude yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Karena tidak mendapat senjata yang pas, Guy memakaikan kacamata kepada Dude. Dude bingung karena dia melihat tampilan aneh dan dia pun melepaskan Guy. Karena tidak ada pilihan lain, N1 pun masuk ke ruang server untuk menghancurkan semuanya. Dia lebih baik menghancurkan server daripada harus dituntut telah mencuri lisensi milik orang lain. NPC di dalam game satu persatu mulai menghilang. Jadi Guy harus berjuang sendiri. Untungnya Guy mampu menyeberangi jembatan menuju bangunan game yang semula dibuat oleh Keys dan juga Millie. Tanpa pengawasan, Millie berhasil masuk ke ruang server. Karena bukti tersebut, Millie akan memenangkan gugatannya terhadap N1. Ketika N1 akan menghancurkan server terakhir, Millie mulai bernegosiasi. Dia akan mencabut tuntutannya dan tidak meminta hasil penjualan dari Free City. Namun, N1 harus memberikan Free City 1 yang tersisa kepadanya. N1 pun menyetujui kesepakatan. Waktu terus berlalu. Penjualan Free City 2 mengalami penurunan dan N1 diserang oleh para pemain. Sedangkan Keys, Millie, dan Mouser membuat siaran tentang kehidupan Guy dan kawan-kawan di dalam dunia game. Namun mereka bisa masuk menggunakan karakter sendiri. Millie bertemu dengan Guy. Walaupun Guy jatuh cinta kepada Millie, pada awalnya dia tetaplah program yang dibuat oleh seseorang.
Mungkin guys seperti surat cinta yang diberikan untuk Millie dan orang yang menulis surat itu berada di dunia nyata. Akhirnya Millie pun sadar siapa orang yang dimaksud oleh Guy. Sedangkan Guy kembali senang karena Buddy tidak jadi hilang. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau di dalam dunia mereka sendiri.